Bab 1117. Sengaja menunggumu. Sungguh tidak perlu lagi, terima kasih. Gita menolak lawan dengan canggung, lalu menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara dengannya. Ini semua jelas karena kejadian ini. Tingkat malumu sangat tinggi, aku hanya ingin menanyakan tentang ini. Kenapa kamu malu sampai seperti ini? Mengapa kamu mengejar Andri Han sampai seperti ini? Gita mengangkat kepalanya untuk bertatapan mata dengan Siska Su. Sebenarnya, aku tidak malu sama sekali ketika mengejarnya. Tidak, seharusnya malu, tapi mungkin karena awalnya dia sangat pemberani dan tidak kenal takut, dia merasa bisa memberikan semuanya, sampai dia terus ditolak dan kehilangan harapan. Rasa malu adalah reaksi normal, tetapi dia melakukannya dengan berani dan pemikiran ini di dalam hatinya. Tidak seperti sekarang, kekhawatiran dan ketakutan adalah emosi utama, dan apa yang dia pikirkan di dalam hatinya telah dihancurkan olehnya. Tapi apa? Bukan apa-apa. Gita menggelengkan kepalanya. Jelas bahwa keinginannya jatuh. Siska Su melihat ekspresi sedihnya dan mengulurkan tangannya dan menepuk bahunya. Tidak apa-apa. Dulu adalah dulu, sekarang adalah sekarang. Ada banyak kesempatan dan waktu yang menunggumu. Efek dorongan dari kata-kata ini sangat kuat. Gita mengulanginya beberapa kali di dalam hatinya, dan akhirnya tertawa setuju. Baik. Gadis kecil di depannya mendapatkan kembali vitalitasnya lagi, itu benar. Jika kamu akan pergi ke perjamuan nanti, kamu juga harus bahagia seperti ini. Terima kasih, Sekretaris Su. Kulit Gita sangat bagus, penata rias menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat mudah, dan menghela nafas setelah menyelesaikan perawatan. Wanita muda ini memiliki kulit yang sangat bagus. Aku telah menjadi penata rias selama bertahun-tahun, kali ini aku tidak perlu terlalu repot-repot merias wajahnya sama sekali, dan tidak perlu repot-repot memberikan riasan yang tebal. Dipuji oleh penata rias, Gita tersenyum malu-malu. Penata rias merasa Gita semakin imut, dan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak membelai rambutnya, tetapi saat dia berpikir bahwa dia baru saja menata rambutnya, jadi dia terhenti. Ketika keduanya pergi, malam telah tiba, tetapi seluruh kota diterangi. Ya, kamu dirias dengan sangat cantik. Jika tidak ada masalah, seharusnya kamu akan menjadi wanita paling mempesona di antara penonton malam ini. Gita, yang sudah cukup gugup mengambil napas dalam-dalam, hampir tidak bernapas kembali ketika dia mendengar kata-kata ini. Apa? Yang paling mempesona di antara penonton? Ya. Siska Su mengedipkan mata padanya, tidakkah menurutmu gaun ini sangat indah? Cantik, tapi aku memiliki sangat mengenal diriku sendiri. Dia sangat jelas dengan penampilan wajahnya, dan dia tidak terlalu. Bagaimana dia bisa mempesona? Apalagi dia tidak ingin membuat penonton terpesona. Jika mata semua orang tertuju padanya, maka dia akan merasa tidak nyaman. Namun, Gita merasa lega ketika dia berpikir bahwa itu benar-benar tidak mungkin. Namun, Siska Su seperti sengaja. Dia hanya menghela nafas lega di sisinya, dan kemudian dia menjawab, kalau begitu, kamu mungkin memiliki sedikit persepsi yang salah tentang dirimu sendiri. Meskipun kamu tidak memiliki fitur wajah yang sangat cantik, percayalah padaku. Tapi kamu sangat mempesona dan kamu meremehkan pesona Andri Han. Dia telah melajang selama bertahun-tahun, dan untuk berapa banyak alasan dia menolak beberapa selebritas. Fakta bahwa dia belum punya pacar. Pendamping wanita selama bertahun-tahun. Jika ada wanita-wanita yang ditolak olehnya, mungkin dia akan menerkam satu demi satu dan membunuh teman wanitanya. Menggigit sampai mati. Punggung Gita terasa dingin, dan dia duduk tegak, menatap Siska Su tanpa bergerak, memikirkan adegan yang dia bicarakan di benaknya. Jadi, alasan mengapa dia akan memukau penonton malam ini bukan karena penampilannya atau gaun di tubuhnya, tapi karena dia berdiri di sisi Andri Han.
Jika ini alasannya, masuk akal, dan ada kemungkinan 99,9% bahwa akan menjadi sorotan penonton, karena Andri Han adalah sorotan, maka dia berdiri di sisinya. Gita tiba-tiba menyesali mengapa dia berjanji pada teman wanitanya untuk hadir. Hanya saja dia tidak tahu apa yang harus dilakukan pada saat itu, dan melarikan diri tanpa sadar, tanpa berpikir untuk menolaknya sama sekali. Takut. Siskasu meliriknya dan bertanya dengan geli. Gita tidak berbicara. Apa yang kamu takutkan? Jika kamu menyukainya, kamu harus memiliki keberanian untuk berdiri di sampingnya, kan? Gita mengangkat kepalanya dengan cepat. Tapi, Gita menggigit bibir bawahnya dengan beberapa ketidakpastian, aku pikir aku terlalu buruk, sedikit. Tidak cocok untuknya. Apa definisi dari kecocokan? Latar belakang keluarga, lihat, atau kepribadian? Menurut pendapatku, tidak juga, asalkan kamu bahagia dalam cinta, dan kemudian kamu memiliki keberanian untuk mengatasi semuanya bersama-sama. Meskipun banyak hal di dunia nyata yang kejam, membuat kita harus menghadapi kenyataan, tapi sejujurnya, aku telah menikah selama bertahun-tahun dan ketika aku bertemu dengan suamiku, aku merasa bahwa aku masih tetap percaya pada cinta. Hebat. Gita iri dari lubuk hatinya. Kamu akan begitu juga, percayalah pada dirimu sendiri. Harus dikatakan kalau Siskasu benar-benar orang yang peduli. Setelah tiba di tempat perjamuan, Siskasu membawa Gita keluar dari mobil. Karena dia berjalan dengan sepatu hak tinggi, Gita sedikit tidak nyaman untuk berjalan. Dia ingat yang dia kenakan saat dia pergi mengunjungi pelanggan dengan Andri Han terakhir waktu. Sepatu hak tinggi yang tidak layak. Sendal membuat tumitnya sakit selama beberapa hari. Namun saat itu, yang lebih sakit adalah hati. Itu, Sekretaris Su. Gita mengikuti Siskasu dengan ragu, apakah ini tempat perjamuan? Benar. Tapi, kenapa dia tidak melihat Andri Han? Apakah dia sudah masuk? Tidak menunggunya. Memikirkan hal ini, Gita kecewa. Sangat kecewa. Suara Siskasu datang dari sekitar. Gita segera mengembalikan ekspresi aslinya dan menggelengkan kepalanya, tidak. Seolah tidak terjadi apa-apa. Meskipun sedikit kecewa di hati, tetap saja merasa sangat senang. Bagaimanapun, Andri Han mengundangnya ke perjamuan untuk menjadi pendamping wanitanya, dan dia telah mengambil langkah pertama menuju yang lebih baik. Dia hanya perlu bekerja lebih keras di masa depan. Kau melihat ke arah pintu masuk. Pintu masuk. Gita melihat sekeliling sebentar, dan kemudian melihat tempat yang ramai, di mana ada karpet merah, dan banyak orang lewat, dan mereka perlu menyerahkan undangan saat memasuki venue. Pada saat ini, ada sosok tinggi dan tampan di pintu masuk, berdiri di tengah kerumunan seperti kerumunan. Andri Han. Gita merasa jantungnya dipukul keras oleh sesuatu, dan bibir merah mudanya terbuka, dan dia sangat bersemangat sehingga dia hampir memanggil namanya di tempat. Namun, dia segera menyadari bahwa ada banyak orang di atas panggung, jadi dia terhenti. Apakah kamu masih kecewa sekarang? Andri Han keluar khusus untuk sengaja menunggumu. Bersambung.